Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MH. Jumpa lagi. Video kali ini adalah pembahasan soal latihan KSN Matematika SMP yang merupakan bagian kedua, kelanjutan dari bagian pertama video sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke soal. Soal nomor 6, selembar kain berbentuk persegi panjang memiliki ukuran perbandingan panjang dan lebar 5:3. Jika luas kain adalah 135 cm persegi, maka panjang dan lebar kain tersebut adalah. Ya, soal tentang perbandingan. Kita lihat di sini ya, gambarannya ada persegi panjang. Kita kasih gambaran ya, persegi panjang. Kemudian panjang dan lebarnya berbanding 5:3 ya. Perbandingannya 5:3, berarti kita misalkan panjangnya itu 5A, lebarnya 3A. Berarti di sini kita peroleh ya, luas itu adalah panjang kali lebar. Diketahui panjangnya luasnya adalah 135. Ini sama dengan panjangnya adalah 5A dikalikan 3A. Kita peroleh 135 itu sama dengan 15A kuadrat ya. Berarti di sini kita peroleh A kuadrat itu adalah 135 dibagi 15 sama dengan 9. Berarti A-nya kita peroleh adalah akar dari 9 sama dengan 3. Nah, dengan diketahui A3, maka kita akan tahu panjang sebenarnya ya. Panjangnya itu adalah 5 kali A atau 5 kali 3 berarti 15. Sedangkan lebarnya itu adalah 3 kali A. A-nya 3 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Demikian kita peroleh jawabnya adalah yang B ya. Jawabnya yang B. Kita lanjut. Soal nomor 7, diketahui panjang salah satu diagonal belah ketupat adalah 24 cm. Jika luas belah ketupat tersebut adalah 120 cm persegi, maka panjang sisi belah ketupat tersebut adalah. Ya, soal tentang belah ketupat ya. Tentunya sahabat Emma sudah hafal, paham ya. Luas ya, luas belah ketupat ya. Luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diketahui 120 sama dengan D1 nya 24, kemudian D2 nya belum diketahui, dibagi 2 ya. Kita lihat di sini ya, kita bagi 2 ya, ini dapat 12. Berarti kita peroleh 120 sama dengan 12 kali D2. D2 sama dengan 120 per 12 sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan itu adalah panjang sisinya. Kita buat sketnya ya. Kita buat sketnya belah ketupatnya. Ya, gini aja. Ya, panjang diagonal pertama 24. Berarti ini separuhnya 12. Kemudian panjang yang satunya 10. Berarti ini 5. Yang ditanyakan adalah sisinya. Nah, di sini kita tahu bahwa diagonal belah ketupat itu berpotongan saling tegak lurus. Berarti di sini kita menggunakan rumus Pitagoras. Syukur-syukur sahabat MH hafal ini triple Pitagoras ya. 5, 12 berarti ini adalah 13. Itu kalau hafal. Kalau tidak ya kita menggunakan rumus Pitagoras ya. S kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. S kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Berarti S nya itu adalah akar 169 sama dengan 13.
Jadi jawabnya adalah yang D. Kita lanjut. Ya, soal nomor 8. Di kelas 7G terdapat 40 siswa yang nilai rata-rata ujian matematikanya adalah 60. Jika 2 siswa yang paling rendah nilainya, nilai mereka sama, tidak diikutsertakan, maka rata-ratanya adalah 61,5. Nilai paling rendah di kelas tersebut adalah, ya, soal tentang statistika rata-rata. Kita ingat bahwa yang namanya kaitannya dengan rata-rata itu adalah banyak, ya, banyaknya siswa, ya. Kemudian ada rata-rata, ya, ini kaitannya dengan jumlah. Berarti banyaknya anak dikalikan rata-rata itu akan mendapatkan jumlah. Nah, di sini kita lihat banyaknya siswa 40. Diketahui rata-ratanya 60. Berarti kita bisa menentukan jumlahnya, yaitu 24, ya, nolnya 2 atau 2400. Kemudian di sini keseluruhannya 40 anak atau banyaknya 40 anak. Kalau tidak disertakan 2 anak berarti ada 38 anak. Itu rata-ratanya adalah 61,5. Berarti ini kita lihat, ya, ini 2 anak tidak disertakan, rata-ratanya 61,5. Berarti kita bisa tentukan jumlahnya. Silahkan nanti sahabat MH cek benar atau salah. Ini 2337. Berarti di sini kita lihat 40 anak jumlahnya sekian, 38 anak jumlahnya sekian. Berarti bedanya atau selisihnya itu adalah nilai dari 2 anak. Nilai dari 2 anak berapa? Ya, selisihnya, ya. Selisihnya ini kita lihat 3, ini 6. Jadi nilai 2 anak itu jumlahnya 63. Di sini diketahui bahwa nilai mereka sama, berarti nilai yang paling rendah itu berarti nilai 1 anak, ya. Nilai yang paling rendah, ya, nilai minimum, ya, atau paling rendah itu berarti adalah 63 dibagi 2 sama dengan 31,5, ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Kita lanjut. Soal nomor 9, terdapat 5 bilangan bulat positif dengan rata-rata 45 dan jangkauan dari kelima bilangan tersebut adalah 5. Nilai maksimum yang mungkin untuk bilangan terbesar dari 5 bilangan tersebut adalah, ya. Kita lihat di sini ada 5 bilangan, ya, ada 5 bilangan. Ini saya gambarkan di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Bilangannya belum diketahui. Di sini tidak dipertegas bahwa bilangan itu harus berbeda. Berarti di sini misalnya bilangan yang pertama itu A, di sini diketahui bahwa jangkauannya itu adalah 5. Berarti di sini bilangan terbesarnya adalah A tambah 5. Karena di sini tidak diharuskan bahwa bilangan itu berbeda, maka ini bisa kita anggap sama saja, ya. Yang penting jangkauannya 5, ya. Yang penting jangkauannya 5 untuk memudahkan perhitungan, ya. Sudah, kita lihat di sini kalau kita jumlahkan ini, ya. Jadi kita peroleh bahwa A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A tambah 5 itu sama dengan jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah ini 5 kali 45, karena yang namanya jumlah itu adalah banyaknya bilangan dikalikan rata-ratanya. Berarti ini 5 kali 45, ya. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5A tambah 5 sama dengan
225 ya. Berarti 5A itu sama dengan 225 dikurangi 5. 5A sama dengan 220. Berarti A-nya itu sama dengan 220 dibagi 5, sama dengan 44. Ini adalah bilangan A-nya atau yang terkecil ya, yang terkecil. Kemudian pertanyaannya adalah bilangan terbesar. Berarti bilangan terbesarnya adalah ini ya. Berarti A tambah 5 itu sama dengan 44 ditambah 5, sama dengan 49. Jadi jawabnya adalah yang D. Lanjut. Soal nomor 10. 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, maka peluang terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu adalah. Ya, di sini tentang peluang ya, peluang. Kita ingat peluang itu rumusnya, misalnya ini saya anggap kejadiannya A. Peluang kejadian A itu sama dengan perbandingan antara banyaknya kejadian A dibandingkan dengan banyaknya kejadian keseluruhan yang mungkin. Nah, di sini A itu adalah kejadian terambil 1 koin palsu dan 1 koin asli. Jadi di sini kita lihat ya, ada 4 koin palsu. Jadi ini yang palsu nih, koin palsu. Nah, koin palsu ini artinya apa? 1 dari 4 ya. Mengambil 1 dari 4 itu berarti ada berapa cara? Berarti bisa koin pertama, koin kedua, koin ketiga, atau koin keempat. Berarti ada 4 cara ya. Kemudian yang asli ya, koin asli 1 mengambil 1 dari 8. Berarti ada 8 cara ya. Nah, di sini berarti kalau kita gabungkan, mengambil 1 koin palsu dan 1 koin asli, berarti banyaknya cara keseluruhan adalah 4 kali 8. Jadi sama dengan 32 cara ya. Kemudian untuk yang mengambil 2 dari 12 ya, mengambil 2 dari 12 ya. 2 dari 12 ya, ini ada berapa cara? 12 ini dari mana? Yaitu dari yang palsu ditambah yang asli, maaf, ditambah yang asli. Jadi ada 12. Ini ada berapa cara? Ini kita lihat gambarannya ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 12. Ini seandainya koin itu kita nomori. Kita lihat kalau misalnya 1 ya, 1 ini kalau diambil dari 12, ini dipasangkan dengan berapa? Bisa dengan 2, bisa dengan 3, bisa dengan 4, bisa dengan 5, dan seterusnya sampai bisa dengan 12. Berarti ada berapa cara? Ini dapat 11 pasangan atau 11 cara. Demikian juga yang kedua, ini juga 12, ini juga 12, ini juga 11 ya, maaf. 1 ini nanti 11 cara memasangkan, kemudian 2 juga 11, 3 juga 11, dan seterusnya 12 juga 11. Berarti ada keseluruhan 11 kali 12. Tapi ingat, waktu kita menghitung memasangkan 1 dengan 2, itu nanti kalau 2 itu dipasangkan juga dengan 1, dihitung lagi. Berarti masing-masing dihitung 2 kali. Berarti ada, kita lihat di sini ada 66 cara ya. Mengambil 2 dari 12 itu ada 66 cara. Yaitu dari mana? 11 kali 12 dibagi 2. Dibagi 2 karena apa? Karena masing-masing dihitung 2 kali. Jadi dari sini kita bisa menjawab
bahwa peluang kejadian terambil satu koin asli dan satu koin palsu adalah 32 dibagi dengan 66 ya, sama dengan kita bagi 2 16, kita bagi 2 33. Jadi jawabnya adalah yang B ya. Kalau misalnya sahabat MH, adik-adik SMP sudah mengetahui rumus kombinasi, itu akan lebih mudah jika kita pakai rumus kombinasi. Tapi saya rasa untuk adik-adik SMP belum tahu, jadi kita pakai cara seperti ini saja. Kita lanjut. Nomor 11. Arit dan Matika melakukan permainan lempar anak panah. Arit melempar tepat sasaran maaf, dengan peluang 0,65, sedangkan Matika melempar tepat sasaran dengan peluang 0,45. Arit memenangkan permainan jika dirinya mampu melempar tepat sasaran dan Matika tidak mengenai sasaran. Sebaliknya, Matika menang jika dirinya melempar tepat sasaran dan Arit tidak mengenai sasaran. Kondisi lainnya adalah permainan seri. Peluang bahwa permainan akan berakhir seri adalah, ya, ini tentang peluang. Kita rinci saja yang pertama ya. Yang pertama ini kita buat misalnya P A besar. Ini artinya peluang Arit melempar tepat sasaran ya, tepat sasaran. Ini jadi berapa? 0,65. Kemudian di sini P saya simbolkan dengan A kecil. Ini adalah peluang Arit melempar tidak tepat sasaran, berarti peluangnya adalah 1 dikurangi 0,65, berarti sama dengan 0,35. Kemudian untuk Matika ya, ini misalnya saya tulis PM, ini adalah kejadian Matika melempar tepat sasaran, yaitu 0,45. Kemudian kita ambil M kecil untuk memudahkan. Ini adalah peluang Matika melempar tidak tepat sasaran, berarti 1 dikurangi 0,45 sama dengan 0,55. Nah, sekarang kita lihat di sini peluang permainan berakhir seri ya. Seri ya. Permainan berakhir seri itu apabila apa? Apabila Arit dan Matika sama-sama melempar tepat sasaran, berarti P A kali dan ya. Jadi sekali lagi Arit dan Matika melempar tepat sasaran dan ya. Jadi di sini kali ya. Kali P M besar. Atau ya, atau sekali lagi, atau kedua-duanya tidak melempar tepat sasaran, atau. Jadi di sini pakai tambah. Ini P A maaf kecil A kali P M kecil ya. Jadi di sini sudah tinggal kita kalikan saja. Di sini adalah 0,65 kali 0,45, kita kasih kurung biar jelas, ditambah 0,35 kali 0,55. Udah kita hitung di sini ketemunya. Silahkan nanti sahabat MH untuk mengeceknya. 0,2925 untuk yang ini, ditambah 0,1925, sehingga kita peroleh jumlah keseluruhannya adalah
0,4850. Jadi kita lihat jawabannya adalah yang A. Silahkan, ini agak rumit ya, tapi dengan pengertian peluang bahwa peluang kejadian A itu 0,5, maka peluang lawannya ya di sini tepat sasaran 0,65, maka kalau tidak tepat sasaran adalah 1 dikurangi 0,65 sama dengan 0,35 dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira untuk pembahasan soal kompetisi sains nasional matematika untuk sementara kita cukupkan, kita sambung di bagian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.